Hai guys, kali ini saya akan mereview soal koin GMX yang sedang naik daun ini, dan menurut saya koin ini bisa berpotensi untuk menjadi koin yang sukses ke depannya. Itu yang akan kita bahas di video kali ini. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar teman-teman mengerti soal fundamental koin GMX ini. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Ya, jadi GMX saya namakan sebagai kuda hitam dari Arbitrum. Kondisi sekarang tidak terlalu banyak orang yang tahu, tetapi sudah mulai naik daun di Twitter ya teman-teman. Jadi dan belum banyak di CEX juga seperti jadi belum ada di KuCoin, Binance itu belum, di FTX juga belum. Kita akan lihat apa saja isinya. Kita akan belajar soal apa itu GMX, fiturnya, manfaat token GMX, GLP, di mana ini akan memberikan reward kepada Anda karena ini menurut saya cukup menarik dari GMX dan menjadi daya tarik dia sendiri. Referral, technical analysis, harganya, roadmap, tokenomics, resiko, web penting, dan akun media sosial penting. Jadi apa itu GMX? GMX itu adalah Decentralized Perpetual Exchange. Jadi DEX yang menyediakan jasa trading perpetual yang merupakan bagian dari futures, di mana kalau perpetual itu tidak ada batas waktunya, itu kita bisa, jadi anggap saja ini adalah DEX di mana kita bisa trading futures seperti DYDX, bisa leverage sampai 30 kali, teman-teman. Ini cocok untuk trader futures. Kedua, untuk passive incomer, nanti akan saya jelaskan gimana caranya bisa jadi passive incomer dari token GMX ini. Yang ketiga, pecinta layer 2 yang suka dengan Ethereum dan layer 2, teman-teman juga kalau belajar soal GMX ini menurut saya cocok sekali, dan yang giat menjalankan semangat desentralisasi ya. Jadi apa saja fitur-fitur daripada GMX ini? Teman-teman bisa trading perpetual 1.1 kali sampai 30 kali leverage-nya. Untuk koin-koin seperti ini masih terbatas, hanya Wrapped Bitcoin, Ethereum, Uniswap, dan Chainlink. Dengan modalnya itu bisa dengan berbagai koin yang mereka sediakan, nanti akan saya tunjukkan. Dan bisa juga spot trading dari koin-koin ini, Wrapped Bitcoin, seperti yang saya sebutkan tadi, dan berbagai stablecoin yang ada. Kita bisa earn rewards dari hasil trading. Ini yang akan saya highlight pada video kali ini, karena itu merupakan daya tariknya tersendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman bukan trader, teman-teman juga bisa cuan dari hasil trading trader-trader yang menggunakan platform GMX ini. Total trading volumenya itu cukup besar, 56 billion dollar sampai sejauh ini, dan pengguna-nya itu total penggunanya itu 82.200-an ya, salah satunya termasuk saya juga. Dan ada dua network atau jaringan yang bisa digunakan. Yang pertama adalah Arbitrum dan yang kedua adalah Avalanche. Tentu saja dipilih karena gas fee-nya yang murah. Ada dua token yang di ekosistem ini. Yang pertama itu adalah GMX dan GLP. Teman-teman bisa trade futures dan spot. Ini kita sedang melihat trading futures untuk Ethereum USD, di mana ini adalah bagian chartnya, harganya, dan ini adalah kalau misalnya long, berarti kita berharap bahwa harga itu akan naik, maka kita akan untung. Kalau short, maka kita berharap bahwa harga itu akan turun dan kita akan untung dari situ. Teman-teman bisa bayar menggunakan ETH, Wrapped Ethereum, Wrapped Bitcoin, Link, Uniswap, USDC, dan stablecoin lainnya. Jadi tidak harus koin yang ditradingkan. Dan ini adalah koin yang ditradingkan tersebut di futuresnya. Hanya ada 4 saja, masih terbatas, leverage-nya bisa sampai 1,1 kali ya teman-teman. Kalau diratakan ke kiri, ini 1,1 kali. Maksimum ke kanan 30,5 kali. Teman-teman misalnya 0,1 Ethereum, maka nanti akan dikali 3, kemudian dikurangi biayanya, nanti akan dapat 2,95 ETH yang akan diperdagangkan di sini. Jadi teman-teman hanya kita ubah saja ke 10 kali jadi lebih mudah. Jadi 1 ETH nanti
yang diperdagangkan adalah 9,9 ETH, ini karena sudah dikurangi dengan fee-nya, jadi kenapa tidak 10, itu alasannya. Dan ketika dia naik, kalau misalnya kita long, maka kita akan untung. Ketika dia turun, maka kita akan rugi. Connect wallet kita harus klik beberapa kali. Nanti ketika kita sudah pasang posisi long atau short, maka nanti akan muncul di sini posisinya ya teman-teman. Oke, dan untuk spot trading, jadi untuk spot itu hanya dilakukan di sini, swap namanya, jadi sama seperti Uniswap, bisa token-token seperti ini dan stablecoin-nya. Jadi itu kemungkinan ini mereka koneksikan langsung dengan ke Uniswap-nya. Itu adalah fitur utama daripada GMX untuk menyediakan platform trading futures kepada trader. Dan yang kedua itu adalah earn-nya, di mana ini menurut saya menarik. Kita akan lihat dulu ininya. Token yang pertama, fungsi dan manfaatnya, itu pertama sebagai governance token, kedua adalah bisa mendapatkan reward. Yang pertama ini 30% fee dari hasil swap dan leverage trading orang-orang yang menggunakan platform tersebut. Jadi ketika orang-orang nge-long, orang-orang nge-short, orang-orang nge-swap, kita akan mendapatkan sebagian fee-nya. Jadi itu enaknya ketika kita memiliki token GMX dan men-staking-nya. Fee-nya itu bukan dalam GMX. Biasanya kalau platform lain, biasanya kalau untuk yang yield farming itu koin yang lain kita dapatin, dan kadang-kadang bisa dapetin koin sendiri juga untuk staking. Tetapi ini ketika kita staking GMX, kita tidak mendapatkan koin GMX tersebut. Dan ini bagus di tokenomics-nya. Jadi supply daripada GMX itu tidak bertambah dari situ. Melainkan kita mendapatkan reward dalam bentuk ETH atau Avalanche, itu tergantung dari jaringannya. Jadi ini adalah jaringan Arbitrum, maka di sini maka kita akan mendapatkan reward dalam jaringan, rewardnya itu dalam ETH, Avalanche, maka kita akan rewardnya dalam AVAX ya. Kedua, ada reward lagi namanya Escrow GMX. Ini fungsinya sama seperti GMX dengan reward yang sama. Yang kedua itu kita bisa melakukan sistem vesting, di mana Escrow GMX ini akan di-convert jadi GMX melalui vesting, jadi tidak akan diberikan langsung pada saat itu juga, tetapi berlangsung selama 1 tahun, 365 hari. Dan untuk vesting, metode vesting ini, maka memerlukan sebagian GMX yang di-reserve. Jadi misalnya kita mau vesting, mungkin contoh 100 ES GMX ini, maka kita perlu reserve, taruh di sana, misalnya contoh saja 1000 GMX. Jadi 100, 1000, contohnya saja. Reward ketiga adalah ini memberikan reward yang lebih tinggi kepada pemegang jangka panjang. Ada sistem multiplier points, memberikan reward kepada holder jangka panjang. Dan kita akan lihat di sini, earned. Jadi teman-teman lihat kalau misalnya teman-teman stake GMX tersebut, nanti akan muncul di wallet. Kalau di wallet MetaMask misalnya akan muncul ini, dan yang ke stake itu muncul di sini misalnya. Ini adalah bunga yang didapatkan selama setahun. Ini dihitung dari fee yang didapatkan selama ini. Dan ini adalah reward-nya itu sejauh ini sampai berapa. Dan ini adalah multiplier points yang saya baru jelaskan tadi. Ketika kita meng-stake dalam jangka waktu yang lama, maka multiplier points ini akan makin lama makin besar. Dan ketika 1 tahun, kalau tidak salah setelah 1 tahun dia jadi 200%, jadi double, itu ya, jadi makin cuan lagi dari situ. Ada sistem compound, dan jadi ketika, kalau tidak salah ini, di sini ada compound dan claim. Jadi ketika kita sudah stake, kita punya GMX, maka kita bisa stake, dan akan ada reward-nya setiap hari. Itu reward-nya bisa diputerin lagi. Habis itu
atau kita bisa claim reward-nya. Itu untuk reward daripada GMX di sini. Total reward yang itu sudah kita dapatkan adalah ada di sini ya, teman-teman. Token kedua itu adalah GLP. Ini merupakan liquidity providing untuk trading daripada GMX ini. Jadi ketika orang-orang melakukan trading di sini, itu perlu diberikan likuiditasnya. Likuiditasnya itu dari mana? Likuiditasnya itu dari token GLP ini, ya. Ini harganya sekarang di 0,918. Kita beli langsung di sini dan otomatis ke stake, jadi tidak tersimpan di wallet kita, tetapi ini disimpan di ekosistemnya. APR-nya itu 21%, bunganya itu didapatkan dari 70% dari platform fee-nya untuk orang-orang yang melakukan swap dan leverage trading. Bisa dapat reward escrow GMX juga, di mana escrow GMX ini fungsinya sama seperti GMX dan yang saya jelaskan tadi, yaitu sistem vesting tersebut. Bagusnya adalah GLP ini ketika trader profit atau loss, maka pemegang GLP tetap akan dapat reward-nya. Kalau harga aset naik dan banyak yang long, maka harga GLP naik dan sebaliknya. Ketika kita beli ini, maka kita harus kita semacam membeli daripada kita menyediakan likuiditas untuk koin-koin yang ada di sini. Ya, jadi misalnya Ethereum, waktu itu saya pilihnya yang Ethereum karena ada tentu saja yang Ethereum yang lagi gede volume tradingnya itu sekarang ini karena menjelang Ethereum merge ya, teman-teman. Itu kita pilih ini karena kita 0,1 kita beli menggunakan ETH, kita taruh 0,1, nanti kita dapat segini. Oke, dengan harganya yaitu segini. Kita connect wallet, kemudian kita beli, nanti otomatis ke stake di situ. Nanti otomatis mendapatkan reward-nya. Itu adalah fungsi dan manfaat token GLP. Ringkasannya adalah seperti ini, jadi masing-masing itu ada earn reward-nya. Dan teman-teman bisa, kalau misalnya teman-teman adalah traders, maka teman-teman akan melakukan trading di sini, dan ada potongan diskon yang trading fee tersebut yang bisa teman-teman dapatkan 5-10% untuk awal-awal 5% dulu. Bisa gunakan kode KLBTIR di kolom traders, jadi ada di sini, kemudian teman-teman connect wallet-nya, nanti akan ada kolom isian, teman-teman masukin kode KLBTIR-nya tersebut di situ, maka nanti akan teman-teman bisa mendapatkan trading fee diskon 5% tersebut. Setelah itu, teman-teman bisa mendapatkan kode referral code kalau teman-teman mau menjadi afiliator, connect wallet, kemudian nanti di sebelah kanan nanti teman-teman harus bayar gas fee. Untuk Arbitrum, teman-teman bayar gas fee Ethereum. Avalanche, teman-teman bayar untuk Avalanche. Untuk masing-masing jaringan, teman-teman harus melakukan kedua hal ini untuk mendapatkan itunya. Link referralnya dan juga untuk diskonnya. Selanjutnya adalah roadmap yang saya mau bicarakan. Ini kita bisa lihat di sini. Roadmap-nya itu yang terbaru itu adalah akan memperbaharui monitoring daripada platform, meningkatkan security atau keamanan operasionalnya, mensupport pasar sintetik seperti mungkin dari Synthetix. Jadi seperti koin-koin misalnya koin AV yang dijadikan sebagai koin Synthetix misalnya. Kemudian jaringan yang baru. Jadi tidak hanya Arbitrum saja, tetapi hanya juga bisa mungkin ke Optimism dan mungkin ke Binance Smart Chain, zkSync mungkin juga karena itu juga layer 2. Menurut saya sangat cocok sekali kalau misalnya dia bisa ke situ, meskipun zkSync itu lebih susah untuk penerapannya. Dan yang pastinya ketika jumlah ekosistem ini bertambah, nilai intrinsik daripada GMX juga akan bertambah. Oke, itu adalah roadmap-nya.
tokenomics-nya untuk per tanggal 23 Agustus saya ambil dari CoinGecko. Untuk circulating supply-nya itu 8 juta dibandingkan dengan 13 juta. Jadi ini sekitar 60%-nya yang sudah tersirkulasi. Ini menurut saya secara jangka panjang sehat. Jadi bisa kalau saya mengartikannya begini, kalau itu bisa all time high dengan lebih mudah ya. Daripada kalau misalnya ini dia cuma misalnya baru 5% saja, maka supply-nya itu yang supply untuk ke 100%-nya bakal 20 kali lipat. Jadi susah untuk mencapai all time high-nya, tentu saja itu yang menjadi hal yang kita perhitungkan juga ya teman-teman. Jadi kalau dia sudah mayoritas 60% sudah tersirkulasi, maka lebih mudah untuk all time high-nya. Kalau 5% saja, itu menurut saya dia all time high-nya hanya sebentar saja dan secara jangka panjang susah all time high-nya lagi. Market cap sekarang 305 juta cukup besar, tetapi potensi untuk menjadi lebih besar lagi itu menurut saya masih bisa. Fully diluted valuation, kalau misalnya semua koin itu sudah tersirkulasi, jadi 100%, maka market cap-nya itu adalah 510 juta. Tidak masalah, karena biasanya untuk koin-koin yang fundamentalnya itu bagus, biasanya di bull market itu dia bisa ke beberapa miliar dolar dan bahkan puluhan miliar dolar ya, kalau misalnya koin tersebut bagus. Dan menurut saya sendiri, dari saya pribadi, koin ini bisa menjadi koin dengan market cap puluhan miliar dolar. Tentu saja itu tidak bisa hanya terjadi dalam waktu 1 bulan saja, perlu waktu yang beberapa bulan dan harus terjadi ketika bull market itu berlangsung. Total value lock-nya ini cukup menarik, ada 328 juta yang masuk, yang tersimpan di GMX ini. Dan kalau kita lihat di DeFi lama, di jaringan Arbitrum-nya, GMX merupakan top-nya dari Arbitrum. Dengan, kalau di sini TVL-nya berbeda dengan yang disampaikan di CoinGecko. Di CoinGecko itu 300 jutaan, di sini itu di 250 juta. Seminggu terakhir tidak bertambah karena ada ini dump dari Bitcoin, tetapi sebulan terakhir ini ada bertambah 34%. Dan kalau kita lihat, kita klik saja, ini akan muncul, oh ini 250 jutanya itu di Arbitrum dan Avalanche 74 juta, jadi 325 totalnya. Berarti yang disampaikan oleh CoinGecko ini adalah totalnya. Kalau kita lihat ini TVL-nya itu, jadi yang sering kita bandingkan adalah total value lock-nya itu dengan market cap-nya. Jadi ini semacam analisa fundamental. Kita lihat rasionya. Kalau total value lock-nya itu lebih besar daripada market cap-nya, maka kita bisa simpulkan bahwa ini itu under value, jadi murah. Kalau total value lock-nya itu di bawah market cap-nya, berarti itu over value, terlalu mahal misalnya. Tetapi tidak bisa diterapkan di semua koin, karena ada koin-koin yang memang dia fungsinya bukan untuk simpan di staking seperti ini, seperti GMX ini. Untuk biru mudanya itu total value lock-nya itu meningkat sejak bulan Juni, meningkat terus. Ada penurunan dari belasan Agustus sampai sekarang. Untuk market cap-nya itu senantiasa berada di bawah daripada total value lock-nya. Jadi menurut saya dia akan ada kondisi di mana pada suatu saat dia bisa naik seperti ini. Market cap-nya itu melebihi daripada total value lock-nya. Disitulah kita bisa siap-siap untuk exit untuk koin GMX-nya. Rasionya adalah seperti ini. Resikonya apa untuk koin GMX ini? Resikonya itu adalah harga naik turun. Kita akan lihat untuk technical analysis-nya dulu mengenai harganya. Jadi ada dua skenario yang saya lihat sekarang ini, di mana memang masih dalam uptrend untuk posisi
GMX ini, tetapi ada kemungkinan bahwa dia akan berubah atau balik karena ini kita bisa hitung dia sudah selesai 1, 2, 3, 4, 5-nya, jadi 5 wave-nya, dan sekarang lagi proses koreksi A, B, C. Jadi koreksinya itu bisa sampai ke mana? Koreksinya itu bisa sampai ke harga beberapa level. Yang saya gunakan adalah Fibonacci 50, Golden Pocket, dan 78,6 karena rata-rata altcoin bisa sampai ke sini. Harga 31, 27, dan 20. Jadi kalau misalnya dia ke 20, menurut saya itu adalah harga yang cocok untuk kita beli. All time low-nya itu $11, jadi 2 kali daripada all time low-nya, jadi relatif murah kalau menurut saya. Dan skenario keduanya adalah yang lebih optimis, itu dia hanya turun sedikit aja, tidak lebih rendah daripada di sini, dan melanjutkan harga ke atas, masih uptrend untuk itunya ya teman-teman. Oke, dari sininya kemungkinan lagi proses wave B-nya, belum C-nya. Kemungkinan sih seperti itu. Jadi A, B, C seperti itu ya teman-teman. Itu untuk analisa technical secara singkat saja mengenai GMX-nya. Untuk ininya, daily-nya sih sebenarnya masih bagus. Ada green dot dan money flow-nya itu juga masih hijau. Di time frame 4 jamnya itu money flow-nya masih merah dan mengkurva ke atas tetapi belum hijau. Ini juga masih naik ke atas, ini juga masih naik ke atas, jadi masih ada kenaikan ke atasnya, tetapi kita harus berhati-hati karena kemungkinan ini adalah wave B-nya, habis itu dia turun. Bisa saja seperti itu, atau dia bisa memulai wave yang baru, itu juga sangat mungkin sekali. Jadi di sini dia membentuk higher low lebih tinggi daripada di sini, kemudian naik, bikin harga yang lebih tinggi. Oke, kita akan lihat untuk resiko selanjutnya, GMX dan GLP yang di stake itu bisa ada potensi untuk terkompromise, jadi sama seperti platform di mana kita harus men-staking koin di dalamnya, itu ada potensi di mana platform tersebut dihack, dikompromise, atau apapun yang terjadi, dan koin-koin yang di dalam itu bisa dihilang, diambil hacker, dijual, jadi kita jadi rugi ya, jadi itu. Jadi kalau kita lihat ketika kita men-staking itu ada resiko tambahan, yaitu ada potensi bahwa itu akan hilang dibandingkan dengan kalau misalnya kita hanya mensimpan GMX di wallet saja, itu resikonya lebih rendah. Tetapi ketika kita men-staking GMX dan GLP, ada juga reward yang lebih tinggi. Jadi teman-teman bisa tentukan sendiri mau bagaimana risk dan reward-nya. Oke, kemudian ini nanti akan saya tambahkan di kemudian hari. Peluangnya apa untuk koin GMX ini? Peluangnya adalah dia akan masuk ke FTX. Jadi kalau kita lihat di daerah governance-nya, itu kita bisa ke about, kemudian di governance, di sini di ekosistem, governance gmx.io, GMX on FTX. Jadi dalam situasi proposal, masih dalam level proposal, dan ini adalah informasinya. FTX sendiri kalau saya baca ini sudah siap untuk melisting GMX, mereka yang mempropose ya, dan bisa menjadi token Arbitrum pertama yang ada di FTX. Oke. Kita lihat kalau token Arbitrum yang lainnya itu ketika dia masuk ke exchange besar itu dia langsung naik, seperti beberapa hari lalu Stargate itu masuk ke Binance di listing langsung naik 100% ya teman-teman. Dan ada isu juga kalau ada insider trading yaitu Alameda, tapi saya belum baca secara habis, yang mempamnya ya ketika Stargate ini ada muncul announcement bahwa akan listing di Binance.
Oke, jadi kalau misalnya GMX naik, masuk di listing di Binance di FTX, kemungkinan besar akan pump dengan kuat. Dan GMX sendiri juga belum masuk ke exchange checks besar lainnya. Baru ada di Bybit, teman-teman bisa gunakan link Bybit saya kalau misalnya mau membeli koin ini melalui exchange. Ada juga Maxi juga, tetapi rata-rata belum terlalu gede. Oke, dan selanjutnya itu adalah beberapa web penting itu kita bisa lihat di sini. Teman-teman bisa lihat di ekosistemnya itu nanti muncul. Yang penting itu adalah stats-nya itu, yaitu data-data yang dimunculkan oleh GMX ini. Fee-nya itu total kumulatif fee-nya itu yang warna kuning ini. Yang ini ungu itu adalah fee dari margin trading, jadi ada beberapa tanggal yang cukup tinggi itunya, dan seterusnya. Yang merah itu dari swap-nya, volumenya itu adalah yang di sini. Jadi ini akan mengukur seberapa banyak reward fee yang teman-teman dapatkan ketika teman-teman men-stake GMX dan GLP-nya. Akun media sosial penting adalah dari akun Twitter, ini yang 3 ini, gmx.io, itu adalah akun resmi daripada perusahaannya. Kemudian GMX Bot ini dia memberikan informasi mengenai bot seperti berapa banyak holder GMX hari ini, apakah berkurang atau bertambah, dan berapa fee yang didapatkan. Itu kadang-kadang kita bisa dapatkan juga di sini gmx.io, berapa fee minggu ini. Dan untuk pecinta NFT, GMX meluncurkan Blueberries NFT Collection, ya. Untuk pecinta NFT ada juga grup Telegramnya di sini. Nah, itu saja untuk informasi soal GMX. Jadi cukup panjang, teman-teman. Apakah diyakinkan bahwa ini merupakan kuda hitam dari Arbitrum? Apakah GMX bisa menjadi koin yang sukses ke depannya dengan market cap billion dollar, bahkan melebihi 10 billion dollar ke depannya, seperti koin-koin top yang muncul di tahun 2021. Teman-teman bisa komentar di bawah bagaimana pendapat teman-teman mengenai ini. Apakah lebih prefer untuk disimpan saja di wallet atau mau di staking juga mendapatkan rewardnya dan GLP juga, atau ada teman-teman yang mau tertarik untuk melakukan trading futures di platform GMX ini? Teman-teman bisa komentar di bawah. Itu saja informasinya, semoga bermanfaat. Dan di Altcoin Special Review kali ini, teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.